Berlatar di sebuah lokasi bekas kilang minyak di wilayah Asia Tenggara, cerita akan berfokus pada seorang sniper bernama Gauzan. Ini orangnya, di mana dia bersama rekan yang bernama Albert. Berikut beberapa personil darat dari tim Storm disewa untuk mengawal proses transaksi penebusan senjata pemusnah massal dari tangan gerombolan. Transaksi tersebut dilakukan oleh kepala bagian pengadaan senjata militer yang merupakan seorang jenderal bernama Howard. Ini babangusnya yang ketika Howard baru saja selesai memeriksa kondisi senjata tersebut, tiba-tiba given the money. Ya, komandan pasukan darat pun memilih untuk menarik mundur pasukannya, sementara Gauzan dan Albert berusaha keluar dari tekanan sniper brewok yang diam-diam telah menyadap komunikasi antara mereka. Tetapi sayang, usaha tersebut berhasil digagalkan oleh serangan brutal dari satu unit robot penghancur. Di sisi lain, Gauzan dan Albert dikejutkan dengan sebuah kenyataan bahwasannya Howard ternyata masih hidup, dan hal ini sekaligus membuktikan jikalau mereka sebenarnya telah dijebak, sehingga mau tidak mau harus berjibaku menahan gempuran si brewok, di mana nyawa Albert pun melayang dicecar tembakan jarak jauhnya. Kondisi yang dialami Gauzan pasca kejadian itu memaksa tim medis melarikan dia ke rumah sakit. Namun di perjalanan mereka dihentikan oleh atasan Gauzan yang sekonyong-konyong menuduhnya telah berkhianat. Di mana hal ini dibuktikan dengan adanya transferan uang sebanyak $400.000 ke dalam rekening Gauzan. Namun karena mereka tak merasa bersalah, Gauzan pun bangkit melawan si atasan yang tiba-tiba menyerangnya. Di sisi lain, pemberitaan tentang pengkhianatan Gauzan tetap tersebar luas di media, sedangkan dia yang berhasil kabur tengah mengasihkan diri di sebuah daerah terpencil, yang selama itu pula terus mempersiapkan kebugaran fisiknya sambil mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka membongkar konspirasi besar di balik tuduhan terhadap dirinya. Adegan pun berpindah ke sebuah gedung di mana para ilmuwan dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi sedang mengadakan konversi terkait inovasi yang akan mereka kembangkan. Namun di sisi lain telah datang juga sosok eksekutor pada peristiwa penyerangan tadi. Kita sebut saja Swang, yang tujuan pertama kedatangan di sini adalah untuk mengacaukan situasi. Dan ya, para petugas pengamanan pun berhasil dibuatnya amburadul, sehingga terungkaplah bahwa Swang ternyata orang kepercayaan kedua Howard setelah si brewok, yang kali ini ditugaskan untuk menculik para ilmuwan-ilmuwan tersebut. Kembali kepada Gauzan, sepintas saja ia sudah bisa menebak bahwa otak penculikan ini adalah kelompok yang telah mengkambing hitamkan dirinya. Maka demi mengembalikan nama baik pasukan Storm, saat itu juga Gauzan pergi ke TKP dengan mengenakan seragam kepolisian supaya bisa memastikan pelaku dari barang bukti yang ada di sana. Tak berselang lama, ia pun menemukan proyektil peluru dari sebuah bekas tembakan, yang mana dengan penemuan ini sudah cukup untuk dijadikan petunjuk berikutnya. Namun sayang, posisi Gauzan harus terbocokkan dengan kedatangan dua polisi sungguhan yang tak ada lagi jalan keluar untuk menghindarinya kecuali dengan cara melumpuhkan mereka satu persatu. Pada malam harinya kita diperlihatkan pada aksi pembebasan sandera oleh pasukan khusus bernama Tim Tiger yang dipimpin oleh seorang komandan wanita bernama Pang Jian. Ini orangnya, di mana ketika baru saja mau mengantarkan dua orang sandera ke tempat aman, dia sudah mendapatkan perintah baru, yakni menangkap Gauzan yang keberadaannya terekam kamera CCTV TKP pada siang tadi. Roger. Sementara di tempat lain, Gauzan yang mulai merasa posisinya terancam pun memutuskan untuk mencari tempat baru yang lebih aman. Namun belum pun rencana itu ditempuh, di luar persembunyiannya, Gauzan sudah dikepung puluhan personil yang tergabung dalam tim dengan sebutan pasukan hantu, sehingga adegan baku tembak pun terjadi. Gauzan terbukti mampu melumpuhkan gempuran musuh walau sedikit mengalami kerepotan. Bagaimana tidak, dia yang seorang diri bahkan harus berhadapan langsung dengan komandan tim hantu sekaligus, yaitu si Swang, sebelum akhirnya Gauzan terpaksa menjatuhkan dirinya untuk menghindari sebuah ledakan haranat. Dan ya,
Pertempuran pun berakhir dengan penyergapan oleh tim Tiger, di mana Gaozan sedikit menyayangkan mereka yang datang-datang langsung menciduknya. Padahal di sisi lain, Pang Jian sendiri sadar jika Gaozan adalah mantan komandannya saat masih berada dalam satu kesatuan tim Storm dulu. Saat dalam perjalanan pesawat, terlihat raut emosi dari wajah Pang Jian yang sejauh ini masih terpengaruh dengan isu pengkhianatan Gaozan, dan jelas tak terima ketika mengetahui jika Albert pun ikut terbunuh karenanya. Dia yang terbawa emosi pun langsung menyerang. Untungnya Gaozan mampu membalikan keadaan dan berhasil melepaskan diri di sebuah pulau terpencil. Shin pun beralih ke markas pasukan hantu yang berlokasi tak jauh dari sana. Di situ terlihat dengan jelas bebenguk Howard yang tengah memperkerjakan para ilmuwan tadi untuk mengaktifkan senjata tersebut. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan pada sosok ilmuwan senior yang akrab dengan panggilan Suhu, yang dengan kacamatanya bisa merekam semua aktivitas termasuk saat senjata pemusnah itu diuji cobakan. Hasil uji coba memang cukup memuaskan, akan tetapi di sini Howard tetap tidak memulangkan para ilmuwan seperti yang dijanjikan. Artinya, mereka akan tetap ditahan hingga klien akan membeli senjatanya datang. Namun pantauan radar mereka justru memperlihatkan kedatangan tim Tiger yang akhirnya memilih mengikuti jejak Gaozan, sehingga pasukan hantu pun dikerahkan untuk menghabisi mereka. Yes, sir. Sementara itu, di sebuah bendungan yang merupakan pintu masuk menuju markas tersebut, terlihat beberapa anggota pasukan hantu tengah berjaga, sedangkan Gaozan yang sedari tadi mengawasi posisi, lengah mereka di balik hutan berhasil melumpuhkan 3 personel musuh dalam tempo yang sangat singkat. Di saat yang sama, Pang Jian dan tim serentak menghentikan langkahnya di dekat bentangan tali ranjau, yang karena mereka yakin bahwa perangkap ini bukan untuk menjebak kadal, maka Pang Jian menyuruh timnya berpencar sambil memancing balik pergerakan musuh, hingga akhirnya mereka termakan oleh perangkap yang mereka pasang sendiri. Pertempuran pun tak terhindarkan lagi, namun nasib nahas dialami oleh salah satu anggota tim Tiger, yang karena itu Pang Jian terpaksa menarik mundur pasukannya sambil memikirkan strategi penyerangan berikutnya. Di sisi lain, rupanya telah terjalin komunikasi antara Pak Suhu alias Sepuh dengan Gaozan, jadi dia bisa mengetahui titik sentral penjagaan musuh, yang ketika situasinya sudah membugil dan bergerak, di situ Pak Sepuh membuat drama keributan dengan sesama ilmuwan, yang bersama dengan itu Gaozan berhasil mencipol 2 orang penjaga sekaligus. Singkatnya, Pak Sepuh beserta rekan-rekan sudah berada di dalam hutan, dan tanpa fokus dulu pada bukti rekaman pada kacamatanya tersebut, Pak Suhu lantas disuruh Gaozan pergi dari sana secepatnya, sedangkan Gaozan sendiri akan membantu tim Tiger yang kini malah jadi sasaran musuh. Dan ya, satu persatu anggota tim Tiger pun tumbang seiring datangnya serangan dadakan dari pasukan hantu, yang karena saking gencarnya mereka sampai tak punya kesempatan sedikit pun untuk melawan, termasuk Pang Jian yang hanya bisa pasrah di saat berdirikan peluru suang tepat mengenai bagian kakinya. Dua anggota tim Tiger ditangkap hidup-hidup. Mereka adalah Jen dan Bolin. Ini bebenguknya. Sementara Pang Jian berhasil dievakuasi oleh Gaozan ke suatu tempat untuk diobati. Namun sampai sejauh itu, Pang Jian nampak masih memendam kekecewaan besar, sehingga akhirnya Gaozan pun menegaskan bahwa bukan dia pelakunya, karena walau bagaimanapun Albert adalah rekan setim yang sudah dianggap saudaranya sendiri. Tak lama Pak Suhu kembali menghubungi Gaozan dan menceritakan tentang nasib kedua rekannya tadi. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan membuat Gaozan dan Pang Jian lekas mencari posisi keberadaannya. Yang ketika diketahui, ternyata Pak Sepuh dan ilmuwan lainnya sudah berada di dalam tahanan si brewok. Berikut kacamata, barang bukti untuk dirampasnya juga. Itu juga nyo. Dari situ Gaozan berusaha mengancam si brewok supaya tidak berani bertindak macam-macam, meski yang terjadi kemudian justru sebaliknya, di mana Pak Suhu akhirnya dieksekusi secara brutal dan tanpa rasa belas kasihan. Kejadian itu seketika membuat penyakit pasca trauma yang belakangan diderita Gaozan menjadi kumat, hingga terungkaplah bahwa sebenarnya Pak Sepuh tak lain adalah seorang agen rahasia yang sengaja ditempatkan untuk menyelidiki aktivitas General Howard dan mencari bukti terkait kejahatannya tersebut.
Sampai di sini baru Pang Jian pun percaya jika bukan hanya Gaozan dan tim Storm saja yang telah dijebak, melainkan ternyata dia bersama tim Tiger pun telah mengalami nasib yang sama, sehingga timbullah tekad Pang Jian untuk tetap membantu Gaozan dalam menuntaskan perjuangannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Gaozan menyelinap ke markas pasukan hantu sambil mengamati properti yang ada di sana. Sementara di sisi lain Pang Jian terfokus pada pembebasan Jen dan Bolin terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka bisa bersatu untuk menjalankan misi berikutnya. Di saat yang sama, Howard terlihat sedang menghubungi kliennya di mana pembelian senjata pemusnah akan dibayar lunas setelah dilakukan uji kelayakan terlebih dahulu. Yang dengan keserakahannya, Howard pun menyetujui permintaan tersebut meski harus mengorbankan warga satu kota untuk jadi objek percobaan. Sementara itu, Gaozan dan Pang Jian sudah berada di sebuah gudang tempat penyimpanan senjata yang mana terdapat juga unit robot yang sempat pasukan hantu gunakan pada aksi pembantaian waktu itu, hingga muncul sebuah ide cemerlang dari Pang Jian untuk kembali pada mengaktifkannya. Di sisi lain, Jen beserta Bolin berhasil mengamankan para ilmuwan dengan teknik penyamarannya, yang bersama dengan itu, semburan amunisi dari robot Pang yang Pang Jian kendalikan itu sukses membuat pertahanan musuh burak-rakan, dan bahkan si Howard sendiri pun akhirnya ikut modar dalam serangan tersebut. Kembali pada si brewok yang dari benguknya terpancar ekspresi kemurkaan yang hakiki, lalu diperintahkanlah anak buahnya untuk mengubur posisi keberadaan Gaozan dan Pang Jian. Yang ketika mereka sampai di dalam zona penyimpanan peralatan, tiba-tiba ya, suara klakson mobil yang awalnya dikira persembunyian kedua targetnya itu ternyata hanya umpan sebuah jebakan, yang karenanya beberapa prajurit musuh pun tewas diberondong tembakan. Hal serupa juga terjadi di ruangan yang berbeda, di mana teknik gerilya yang diperagakan musuh terlihat seolah-olah lemas syahwat karena terbukti mampu digagalkan oleh jebakan demi jebakan brilian yang Gaozan dan Pang Jian pasang sebelumnya. Sejurus terlihat Pang Jian telah menghabisi musuh dengan strategi tempur tengah jarak dekat, meski sempat pada posisi di mana dia dibuat mati langka dalam todongan senjata musuh. Namun di situ Pang Jian tetap tenang karena tahu jika Gaozan pasti datang membantunya dengan sil tembakan jarak jauh. Pasca ledakan granat yang menghempaskan tubuh Suang, kini dia kembali bangkit untuk melanjutkan pencarian targetnya, hingga akhirnya dia berhasil menemukan Pang Jian, dan duel sengit antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Dengan terbunuhnya sang jenderal, maka tahta kepemimpinan pasukan hantu pun lengser ke tangan asisten terbaik, yakni si brewok, yang sebagaimana agenda di awal, dia pun siap melanjutkan tahap uji kelayakan senjata pemusnah massal, di mana dalam 5 menit saja kota yang dijadikan target akan segera dihancurkan. Sejalan dengan itu, si brewok kembali untuk menuntaskan perhitungan dengan Gaozan, sementara Pang Jian bersama para ilmuwan berusaha mencari cara bagaimana menghentikan senjata permusnahnya, yang dalam hal ini tak ada cara lain kecuali dengan menghancurkan bagian tengah dari selongsong senjata tersebut, dan Pang Jian nekat pergi untuk mencobanya. Di sisi lain, adu mekanik antara Gaozan dan si brewok sedang pada level sengit-sengitnya, meski dengan stamina mereka yang mulai menurun memaksa pertempuran beralih ke mode jarak jauh, dan berkat celah saluran pipa yang sempat diamati di awal, akhirnya si brewok pun dapat dilumpuhkannya dengan cara seperti ini. Kembali lagi pada Pang Jian yang alih-alih justru terjatuh karena tak kuat menahan pancaran gelombang infrasonik dari senjata itu. Namun tiba-tiba saja Gaozan muncul yang dengan tekad untuk mengembalikan nama baik pasukan Som, dia pun rela mengobarkan dirinya hingga ancaman dari senjata pemusnah massal itu benar-benar bisa dihentikan.